Selamat bertemu kembali dengan kami Awol Channel yang selalu memberikan informasi tentang sejarah perjalanan bangsa. Sebelumnya jangan lupa untuk dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Kali ini Awol Channel akan melanjutkan perkembangan Kerajaan Kendan yang kemudian berubah menjadi Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh adalah sebuah kerajaan Sunda di Pulau Jawa yang wilayahnya terletak di antara Sungai Citarum di sisi barat dan Sungai Cisarayu, juga Sungai Cipamali yang berada di sisi timur. Catatan tentang Kerajaan Galuh tercatat di dalam cerita Parahyangan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa setelah Rahyang Tari Medang Jadi turun tahta, maka tahtanya diserahkan kepada anaknya yang paling kecil, yaitu Reti Kendayun, yang saat itu telah duduk sebagai seorang pemimpin di daerah Menir. Reti Kendayun yang masih berusia sangat muda tapi mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat, dan saat beliau naik tahta di tahun 612 Masehi, beliau memindahkan kerajaan menuju daerah Karangkemulian Ciamis, dan beliau menamakan kerajaannya sebagai Kerajaan Galuh. Saat itu Kerajaan Galuh masih berada di bawah kepemimpinan Kerajaan Tarumanegara sebagai pusat kerajaan. Galuh adalah kerajaan bawahan dari Kerajaan Tarumanegara. Sang Reti Kendayun merasakan kepemimpinan raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Tarumanegara. Beberapa raja pernah memimpin Kerajaan Tarumanegara, sementara beliau masih tetap sebagai pemimpin dari Kerajaan Galuh. Dari zaman Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Kertawarman dan sampai berlanjut pada raja-raja lainnya dan raja terakhir, Raja Linggawarman, beliau masih tetap sebagai Raja Kerajaan Galuh. Pada tahun 669 Masehi, Raja Linggawarman, Raja Kerajaan Tarumanegara, wafat, dan Kerajaan Tarumanegara kemudian diwariskan dan diteruskan oleh menantu beliau, yaitu Tarusbawa. Raja Tarusbawa kemudian memindahkan Kerajaan Tarumanegara menuju daerah Pakuan dan mengganti nama Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Kejadian yang terjadi di tahun 669 Masehi tersebut dipergunakan sebaik-baiknya juga oleh Sang Reti Kendayun untuk meminta kemerdekaan atas wilayah Galuh
Galuh menjadi kerajaan merdeka dan bukan bawahan dari kerajaan Tarumanegara ataupun Sunda. Dan sejak tahun 670 Masehi, kerajaan Galuh menjadi kerajaan yang mandiri dan merdeka. Perbatasan antara dua kerajaan, yaitu kerajaan Sunda dan Galuh, dibatasi oleh Sungai Citarum, di mana di sisi barat adalah wilayah kerajaan Sunda dan di sisi timur adalah wilayah kerajaan Galuh. Raja Wertikendayun dan permaisurinya Citraresmi mempunyai 3 orang anak laki-laki. Yang pertama adalah Rakian Sempakwaja, yang kedua adalah Rakian Kidul, dan yang ketiga adalah Rakian Mandiminyak. 2 anak dari Sang Maharaja Wertikendayun mengalami cacat fisik, yaitu Sempakwaja dan Rakian Kidul mengalami kondisi fisik yang tidak sempurna, sementara Rakian Mandiminyak adalah anak yang paling bungsu yang mempunyai fisik yang sempurna. Anak pertama dan anak kedua dari Raja Wertikendayun dianggap tidak layak sebagai penerus kerajaan karena mengalami cacat fisik, dan Rakian Mandiminyak, anak bungsu beliau, dianggap sebagai yang paling layak sebagai penerus kerajaan. Sehubungan dengan hal tersebut membuat Rakian Sempakwaja akhirnya menjadi resi guru dan mendirikan kebadaraan di Galunggung. Sementara Rakian Kidul menjadi resi di Denu. Pada tahun 702 Masehi, Raja Wertikendayun turun tahta dan digantikan oleh Rahyangta Mandiminyak, yang kemudian naik tahta dengan sebutan Raja Mandiminyak. Rahyangta Mandiminyak sebelum naik tahta telah menikah dengan salah seorang putri dari kerajaan Kalingga, putri dari Ratu Sima yang bernama Parwati. Dari perkawinannya dengan Parwati, Raja Mandiminyak mempunyai seorang putri yang diberi nama Ratu Sanaha. Sementara itu, di kebadaraan Galunggung, Rahyangta Sempakwaja yang telah menjadi resi guru juga telah menikah dengan Nai Pawacira Babu, dan dari pernikahan tersebut Rahyangta Sempakwaja mempunyai 2 orang putra, yaitu Demunawan dan Purbasora. Ada satu kejadian kelam yang terjadi antara Ranai Rababu dengan Rahyangta Mandiminyak yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan yang akhirnya melahirkan seorang putra, yang putra tersebut diasuh dan dibesarkan oleh Raja Mandiminyak. Putra tersebut diberi nama Bratasinawa. Raja Mandiminyak berkuasa di kerajaan Galuh sejak tahun 702 Masehi sampai 709 Masehi. Kemudian diteruskan oleh anak beliau yang bernama Bratasinawa, di mana Bratasinawa kemudian menikah dengan Ratu Sanaha dan melahirkan seorang putra yang diberi nama Rakian Jambri.
Rakyat Jamri terkenal karena sangat cakap, hebat, dan gagah. Beliau kemudian menjadi cucu menantu dari kerajaan Sunda dari Raja Darusbawa. Naik tahtanya Bratasenawa menjadi Raja Kerajaan Galuh jelas membuat anak-anak dari Rahyang Sempak Wajah tidak bisa terima, dan akhirnya anak kedua dari Rahyang Sempak Wajah yaitu Purbasora melakukan pemberontakan dan merebut tahta Kerajaan Galuh dari Bratasenawa. Naik tahtanya Bratasenawa menjadi Raja Galuh juga mendapat cibiran dari masyarakat. Meskipun Bratasenawa terkenal sangat baik, tetapi latar belakang beliau membuat beliau tercoreng. Hal ini membuat pemberontakan yang dilakukan oleh Rahyang Purbasora mendapat dukungan dari masyarakat yang menginginkan agar Istana Galuh terbebas dari skandal. Di samping itu, Purbasora dianggap sebagai pribadi yang taat menjalankan ajaran agama dan idealis, di samping juga tegas dan gagah perkasa. Purbasora berhasil menguasai kerajaan Galuh dan membuat Raja Bratasenawa harus mengungsikan dirinya dan keluarganya menuju Gunung Merapi. Kejadian yang terjadi pada tahun 716 Masehi, dan setelah berhasil menguasai kerajaan Galuh, Purbasora menyatakan diri sebagai Raja Galuh. Kejadian yang sangat menyedihkan sekaligus juga sangat menyakitkan bagi rakyat Jamri, dan kemudian rakyat Jamri harus pergi menuju kerajaan Sunda menemui Raja Darusbawa yang merupakan teman baik dari ayahandanya Bratasenawa untuk meminta pertolongan dan dukungan. Rakyat Jamri setelah sampai di kerajaan Sunda dan diterima baik oleh Raja Darusbawa dan bahkan menikahkan dengan salah satu cucunya yang bernama Sekar Kancana, putri dari putra mahkota. Dan sejak saat itu rakyat Jamri menetap di kerajaan Sunda. Pada tahun 717 Masehi, Bratasenawa yang menetap di Gunung Merapi kemudian diangkat menjadi raja di kerajaan Kalingga, menggantikan nenek beliau sebagai raja. Setelah hampir 7 tahun rakyat Jamri menetap di kerajaan Sunda sebagai menantu, saatnya beliau kemudian diangkat sebagai raja kerajaan Sunda menggantikan mertua beliau, Darusbawa. Dengan kekuatan penuh dibantu seluruh pasukan kerajaan Sunda, rakyat Jamri
kemudian menyerang kerajaan Galuh, membalaskan sakit hati terhadap Purbasora. Rakyat Jamri berhasil mengalahkan Purbasora dan kerajaan Galuh berhasil kembali diambil alih oleh rakyat Jamri. Sejak saat itu, rakyat Jamri menyebut dan menamakan dirinya Sanjaya. Kejadian yang terjadi pada tahun 723 Masehi dan kemudian rakyat Jamri atau Sanjaya menjadi raja di dua kerajaan sekaligus, yaitu Sunda dan Galuh. Pada saat penaklukan kerajaan Galuh, hampir semua anggota keluarga Raja Purbasora meninggal kecuali sang Patih Bima Raksa yang bisa meloloskan diri dan salah satu cucu dari Purbasora, yaitu Adimulya Permadi Kusuma. Pada awal kemenangan atas petunjuk dari Ayahanda Bratasenawa bahwa Purbasora bukan lain adalah saudara sendiri, sehingga rakyat Jamri meminta pendapat siapa yang layak memimpin kerajaan Galuh. Saat itu beliau menghadap kepada Rahyangta, Raja Resi Sempakwaja, agar menempatkan Demunawan sebagai raja di Galuh. Namun permintaan tersebut ditolak, sehingga akhirnya rakyat Jamri atau Sanjaya menjadi raja di kerajaan Sunda sekaligus di kerajaan Galuh, menyatukan kembali dua kerajaan yang dulu sama-sama bekas kerajaan bawahan Tarumanegara. Sesuai yang tercatat dalam prasasti Canggal yang ditemukan di Gunung Wukir, disebutkan pada tahun 732 Masehi, Raja Sanjaya menguasai kerajaan Mataram. Dari catatan tersebut diperkirakan bahwa Raja Sanjaya telah mewarisi kerajaan dari ayahandanya Bratasenawa di kerajaan Kalingga atau yang disebut dengan Mataram. Sementara kerajaan dahulu yang dipegangnya yaitu Sunda dan juga Galuh telah dibagikan kepada anak beliau, yaitu Rakyat Banga atau Rakyat Tamperan sebagai raja di kerajaan Sunda, dan juga kepada Manarah sebagai raja di kerajaan Galuh. Rakyat Sanjaya kemudian lebih dikenal dengan nama Sang Ratu Sanjaya Rakai Mataram, menjadi cikal bakal Maharaja kerajaan besar di Pulau Jawa. Sementara dua kerajaan beliau, yaitu Sunda dan kerajaan Galuh, sering bersatu dan kemudian kembali berdiri sendiri-sendiri dan kemudian kembali bersatu. Raja di kerajaan Galuh kadang-kadang memimpin sekaligus raja di kerajaan Sunda. Demikian pula sebaliknya, raja kerajaan Sunda kadang-kadang malah sekaligus juga raja di kerajaan Galuh. Dua kerajaan besar, kerajaan Sunda dan Galuh, juga pada akhirnya bersatu menjadi
Pajajaran. Inilah cikal bakal dari kerajaan Pajajaran. Asal usul kerajaan orang Sunda. Jangan lupa untuk tetap dukung kami, Our channel yang selalu memberikan informasi tentang perjalanan sejarah bangsa. Terima kasih.